Jajah Desa Milangkori. Saya Media Bas. Kali ini saya akan bertandang atau silaturahmi ke guru besar, yakni adalah guru spiritualnya Pagar Nusa. Saya sudah berada di Desa Nglumber, tepatnya kecamatannya Kepoh Baru, Bojonegoro, Jawa Timur. Mungkin untuk organisasi dari Pagar Nusa sudah tidak asing lagi dengan guru spiritual yang satu ini. Beliau adalah abah saya, Ki Ageng Purwo, guru besar spiritual Pagar Nusa, Alas Purwo Nuswantoro. Mari ikutin saya. Astaghfirullah minal khotoya. Halo pemirsa, perjalanan kita sudah sampai di rumah pendiri spiritual Pagar Nusa, yakni adalah Ki Ageng Purwo. Ini adalah kediaman beliau, tepatnya di Desa Nglumber, Kelurahan Nglumber, RT 18 RW 2 Kepoh Baru, Bojonegoro, Jawa Timur. Apabila pemirsa pengen sowan ke Ki Ageng Purwo, bisa langsung datang ke kediaman beliau. Mari. Assalamualaikum. Ki, saya Ki. Halo, apa kabar Ki? Sehat. Monggo. Monggo, berangkat monggo. Manten anyar, bocah angon. Pemirsa, saya sudah berada di kediamannya Ki Purwo. Seperti yang Anda lihat bahwasanya di ruang tamu ini, ruang tamunya Ki Purwo ini banyak hal-hal yang mistis. Jadi saya sendiri posisi ada di sini ini ada hal-hal yang seperti aura tersendiri gitu yang saya rasakan gitu, pemirsa. Ki Purwo, seperti apa yang saya lihat di sini banyak sekali benda-benda yang bertuah yang saya bisa lihat gitu ya. Apa aja sih Ki yang ada di kediamannya Ki Purwo yang di sini? Kalau yang bisa dilihat kasat mata itu bisa dijelaskan mengenai bambu-bambu bertuah. Lah, yang dinamakan bambu-bambu bertuah itu jelas bambu berkhotam. Tetapi itu bisa saya jelaskan. Yang kedua, yang kita jelaskan itu nanti dia itu paham nggak, bisa melihat nggak? Soalnya ini makhluk-makhluk gaib seperti itu. Bisa dijelaskan nggak Ki tentang mana yang supranatural dan mana yang spiritual? Mengenai supranatural dan spiritual. Ya. Nah, betul. Mengingat yang saya dengar, ini yang saya dengar, selenting di telinga, di luar lah, ini di luar. Kebanyakan orang-orang awam itu supranatural itu juga dianggap spiritual. Spiritual dianggap supranatural. Padahal ini beda, jelas beda tentang supranatural dan spiritual. Kalau spiritual itu luas. Nah, jadi ada bedanya seperti ini. Apa yang dimaksud dengan spiritual? Spiritual ini jelas roh. Spiritual, semua agama itu jelas berspiritual, mempunyai spiritual masing-masing sesuai agama dan kepercayaan masing-masing dan sesembahan masing-masing. Kalau spiritual Islami itu dia juga mempunyai perjalanan. Nyampailah perjalanan seorang spiritual, nyampailah ke Allah. Disitulah turun kekuatan dari Allah. Perjalanannya spiritual Islami seperti apa? Ya kayak sholat 5 waktu itu juga berspiritual. Istighosah itu juga berspiritual. Tahlil itu juga berspiritual. Kita bertasbih atau wirid itu juga berspiritual. Kita sholat malam itu juga berspiritual. Kalau untuk bedanya supranatural dan spiritual, kalau supranatural ini identik dengan kekuatan-kekuatan di dalam tubuhnya. Ini digali lah. Timbullah kekuatan-kekuatan, muncul kekuatan-kekuatan dari dalam tubuhnya yang biasanya itu kekuatan tidur, kekuatan yang mati. Ini bisa membangkitkan. Nah, ini seorang supranatural. Ini yang pertama. Yang kedua, seorang supranatural itu identik dengan kekuatan-kekuatan yang di luar tubuhnya, kayak kekuatan alam lah. Kayak perewangan dan sebagainya. Nah, seperti itulah. Bedanya seperti apa? Agama dan spiritual. Jelas kalau agama itu dibentuk oleh manusia. Kalau spiritual jelas dibentuk
oleh Allah. Kenapa? Spiritual itu dibentuk oleh Allah karena apa yang dimaksud dengan spiritual? Spiritual ini jelas roh. Siapa yang bisa membuat roh? Hanya satu. Kalau orang Islam jelas Allah. Seperti itu. Untuk penjelasan mengenai supranatural dan spiritual. Di galeri ruang tamunya Ki Purwo ini banyak sekali bambu. Ini bambu apa ya, Ki ya? Waduh, ini macam-macam. Kayak ini bambu sambung. Nah, itu. Ini namanya bambu sambung. Yang ini namanya bambu. Ini namanya bambu gantung. Bambu gantung biasanya kalau yang mempercayai, bagi yang mempercayai, yang tidak mempercayai itu tidak jadi masalah. Kalau yang mempercayai ini sebagai biasanya kalau ada orang-orang yang melahirkan yang susah apa lah, jadi nanti metodenya pakai ini. Nah, metode itu sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Seperti itu. Kalau orang pada umumnya itu kan menyebut prank peto atau lain sebagainya itu fungsi-fungsi dan kegunaan untuk media apa aja gitu, Ki? Kalau yang dimaksud bambu peto, sebenarnya ini masuk bambu peto, tetapi bagi tuahnya, nah ini soalnya sudah saya pelitur. Kenapa saya pelitur? Ini sudah sebagai koleksi tersendiri, biar tidak ada orang minat untuk koleksi sendiri. Seandainya ini nggak saya pelitur, sudah hilang nggak di rumah, udah hilang diambil orang. Wah, ini bukan rekayasa, emang real asli. Ini dari Sumeneb, ambil dari Sumeneb. Jadi Ki, untuk pertemuan dilakukan oleh Ki Purwo dan anggota itu dilakukan berapa hari atau berapa bulan, minggu atau? Yang untuk umum? Untuk nasional? Seluruh Jawa itu 1 bulan sekali. Yang sudah berjalan itu pada hari Sabtu Pahing malam Minggu Pon. Sekarang selesai ada pandemi, kita rubah tanggal 17 malam 18, tempatnya di Kabupaten Mojokerto, Trowulan di Padepokan Gus Im Prawu Kanjeng Lingsir Wengi, sebagai jajaran guru besar spiritual Pagar Nusa Dunia Nusantara. Satu untuk guru besar spiritual Pagar Nusa Dunia Nusantara. 1 Raden Tubagus Abdul Halim Al Kowas Banyuwangi Genteng Kebiritan. 2 Gus Im Aladuni Prawu Kanjeng Lingsir Wengi, Trowulan Mojokerto. Selanjutnya Ki? Selanjutnya Gus Muafik Jogja Sleman. Terus lanjut Gus Ali Nganjuk Padepokan Selawat. Oke, sudah. Untuk guru besar. Jadi kalau sesepuh Pagar Nusa yang sudah mempunyai kelebihan-kelebihan yang istilahnya kelebihan-kelebihan dari Allah, itu wajib menjadi guru besar spiritual Pagar Nusa Dunia Nusantara. Wajib hukumnya. Soalnya itu nanti selesailah jadi pendekar-pendekar Pagar Nusa. Nah, selesai menjadi pendekar-pendekar Pagar Nusa, di sini untuk melanjutkan jenjang atau untuk kuliah atau menuntut ilmu dalamnya itu wajib masuk ke spiritual Pagar Nusa Dunia Nusantara. Spiritual Pagar Nusa Dunia Nusantara ini tidak mempunyai tingkatan. Karena apa dibilang tidak mempunyai tingkatan? Spiritual Pagar Nusa Dunia Nusantara itu tingkatannya sampai ke liang lahat, sampai kita mati. Kita diwajibkan menuntut ilmu sampai kita itu bodoh. Dalam arti bodoh, bukan kita itu gila di tengah jalan dan sebagainya, bukan. Sampai kita itu merendah serendah-rendahnya sama manusia, sama ciptaan Allah di muka bumi ini. Apapun ciptaannya Allah tetap kita hargai. Kita wajib untuk merendahkan diri. Andap asor ya. Ki, tadi mungkin pemirsa juga penasaran sekali dengan apa yang Ki Purwo tadi pegang itu apa ya, Ki, kira-kira? Oh, kalau ini tongkat.
Nah, ini namanya tongkat kayu bertuah, kayu muria dari Gunung Muria. Ini termasuk kalau atasnya ini kepala kambing, kambing hutan. Nah, ini kepala kambing, kambing hutan. Tongkat itu punya energi sendiri, Ki? Betul. Jadi yang terpenting seperti inilah. Kalau menurut keyakinan saya, menurut saya, semua ciptaan Allah yang ada di muka bumi ini semua itu punya energi dan punya kekuatan tersendiri. Karena apa saya bilang seperti itu? Jelas nggak mungkin manusia hidup di dunia ini disuruh berdoa selama 24 jam, jelas nggak mungkin dia itu kuat. Lah pada intinya itu untuk membantu manusia. Tapi pada intinya juga dikembalikan kepada Allah. Semua kekuatan tetap milik Allah. Pemirsa, bisa saya jelaskan garis keturunan Kiai Tuh Bagus Abdul Halim Al-Qawas dari Kanjeng Sunan Giri. Di sini ada list 1 nama-namanya sampai dengan saat ini menduduki ke nomor 34, Kanjeng Raden Tuh Bagus Abdul Halim Al-Qawas ini. Nah, dari Tuh Bagus Abdul Halim Al-Qawas ini mempunyai 4 anak seperti yang tertulis. Ini beliau. Beliau adalah keturunan dari Kanjeng Sunan Giri, pemirsa. Pemirsa, ini hal yang kita tunggu-tunggu, bagaimana Ki Purwo sendiri akan melakukan atraksi kanuragan. Apa yang dia akan lakukan? Penasaran? Mari ikuti terus channel YouTube kami, Ngaji Ngatur Ajine Ati. Pemirsa, bahwa saklar listrik ini memang mengandung setrum arus listrik, ya. Nih kipas anginnya, ya, nyala tanpa rekayasa apapun. Ya kalau kita cabut juga pasti akan mati itu, mati kan? Kita colokin ya, dan nyala. Ki Purwo sedang mempersiapkan, ini adalah alat listrik, alat bor bangunan ya, untuk ngebor tembok, untuk ngebor besi dan lain sebagainya. Ini tanpa rekayasa beliau sedang mempersiapkannya untuk supaya bisa dioperasikan menjadi bor untuk ngebor dinding ya. Contohnya papan yang saya pegang ini, pemirsa. Ini real ya. Ini real tanpa nih. Dilihat. Nah, ini kita coba ya. Untuk mata bornya sendiri memang benar-benar berputar. Oke, kita akan coba bor. Ini. Jadi Ya. Tuh. 1 kali, 2 kali ya. Kita akan lakukan. Ini kayu, benar-benar kayu. Tanpa rekayasa apapun, pemirsa. Lagi. Oh. Tembus satunya lagi. Jadi pemirsa, sebentar lagi kita akan menyaksikan uji coba yang sangat mendebarkan, yakni adalah mata bor yang sangat tajam ini akan dikenakan ke bagian vital mukanya Ki Purwo, terutama mata, kening ataupun pipi maupun lidah. Anda penasaran? Mari kita saksikan bersama. Jadi pemirsa, mata bornya ini masih dalam keadaan diam, belum berputar sama sekali, dan kita langsung nyalakan.
اللهم اغفر لنا يا غفار يا غفار. Jadi pemirsa, sangat menegangkan sekali apa yang dilakukan oleh Ki Purwo. Jadi pemirsa yang ada di rumah, jangan pernah melakukan hal-hal seperti ini apabila Anda tidak memiliki ilmu kanuragan atau ilmu yang mumpuni seperti itu. Apa yang saya lihat dari ini adalah benar-benar memang spektakuler. Lihatnya sendiri bagaimana tanpa rekayasa apapun kita bisa menyaksikan sendiri. Ini papan tadi masih dalam keadaan utuh tanpa bolongan atau lubang apapun, dan setelah dicoba dengan bor ini tadi memang langsung berlubang seperti itu. Jadi memang alat ini memang sangat tajam sekali dan kita sudah melihat secara langsung. Mungkin ada pesan atau kesan tersendiri buat pemirsa yang ada di rumah, Ki, apa seharusnya apa yang dilakukan kita sebagai manusia? Intinya seperti ini. Satu yang terpenting kita itu harus bakti kepada kedua orang tua kita. Jangan sampai kita itu nggak berbakti kepada kedua orang tua kita. Yang kedua, ini perlu diingat kepada saudara-saudara saya dimanapun berada, mulai dari seluruh ujung Nusantara maupun seluruh pelosok Nusantara, yang perlu diingat untuk penuntut ilmu. Yang perlu diingat, kasunyatane ilmu, ampoe ilmu, terwujudnya ilmu, barokahnya ilmu hanya satu, murid tawaduk dumateng guru. Itu yang perlu diingat-ingat. Kalau kita itu menuntut ilmu, wajib murid tawaduk dumateng guru. Itu kunci pokok. Jangan sampai kita itu mempunyai hal-hal perilaku yang kurang baik atau menyinggung perasaan guru. Jangan sampai. Kunci pokok, murid tawaduk dumateng guru. Itulah kunci ilmu. Oke. Baik pemirsa, itulah tadi Jajah Desa Milangkori ngaji ngatur aji ning ati bersama Ki Purwo. Dan pemirsa jangan lupa untuk mendukung dan mensupport channel kami Media Buzz Jajah Desa Milangkori. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih demikian tadi, dan terima kasih Ki Purwo sudah menyambut hangat kami. Demikian pemirsa, jangan lupa atraksi-atraksi berikutnya akan kita tampilkan di session berikutnya. Saya Media Buzz, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jajah Desa Milangkori ngaji ngantor aji ning ati. Salatullah salamun